Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ahlul jamaah Masjid Agung Rohama yang dirahmati Allah, saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Takengon. Pengajian ba'da subuh ini juga ditayang ulang melalui kanal YouTube Suara Loser Antara Sela TV yang diinisiasi oleh pengurus Masjid Agung Rohama Takengon, membadalkan jadwal penceramah yang berhalangan hadir. Mari kita lanjutkan pengajian kita tentang keutamaan membina keluarga muslim yang beberapa hari yang lalu telah kita ulas bagaimana Quran memberikan contoh tauladan terhadap 3 keluarga. Adalah keluarga Nuh alaihissalam yang ayahnya beriman sedangkan istri dan anaknya Kan'an tidak taat. Kemudian Ibrahim, seorang anak yang taat, mendapatkan ayahnya Azar tidak bertauhid. Selanjutnya Quran juga memberikan teladan kepada kita bagaimana Luqman Al-Hakim menjadi role model, contoh pembinaan keluarga soleh. Dari beberapa nas sumber dari Quran menyebutkan bahwa dalam pemaknaan yang mendalam, wala talbisulnal haqqa bil batil, dan janganlah kamu mencampur adukkan antara al-haq dengan al-batil. Sekaitan dengan ini, dalam riwayat yang sangat masyhur menjadi contoh kepada kita dalam rangka mempersiapkan pasangan rumah tangga yang baik. Diriwayatkan seorang pemuda yang sedang lelah bekerja, menyelesaikan pekerjaan di ladangnya. Menjelang siang ia mandi ke tepian sungai. Karena menahan perut yang lapar seharian bekerja, hanyutlah buah. Tanpa sadar kemudian ia memakan buah itu. Akhirnya dalam hatinya bergumam, ini buah tidak halal bagi saya. Siapakah gerangan pemiliknya? Rasanya ingin memuntahkan buah itu. Sekiranya tidak jelas kepemilikannya, maka masuklah ke dalam tubuhnya benda yang haram. Menyelesaikan hajatnya sampai melaksanakan fardu zuhur, ia berjalan ke hulu sungai mencari siapakah gerangan pemilik buah ini. Bertemulah ia dengan lelaki paruh baya dan berkata, "Wahai bapak, adakah engkau kehilangan buah? Sungguh saya sangat berdosa telah memakan yang bukan hak saya." Lelaki ini berkata, "Benar, saya kehilangan buah dan saya belum mengikhlaskannya kepada siapakah yang telah memakan buah saya. Sungguh zolim saya yang telah memakan yang bukan hak saya. Ikhlaskan saya, maafkan saya wahai ayah." "Bapak, saya akan memaafkan Anda dengan syarat, datanglah engkau ke rumahku. Baik apapun syarat yang diberikan agar ini menjadi halal, saya akan penuhi." Dua lelaki ini bertemu dan lelaki paruh baya tadi menyebutkan bahwa saya akan menghalalkan ini apabila engkau menikahi putri saya. "Baik, tapi ketahuilah olehmu, putri saya buta, tunanetra.
Siapakah gerangan yang akan menikah dengan gadis yang tidak dikenal? Tidak cukup sampai di situ, putri saya juga tuli dengan tekad untuk menghalalkan makanan. Saya bersedia. Bersamaan dengan itu pula putri saya lumpuh. Maka akan menjadi bebanmu, wahai anak muda. Baik, dilangsungkan akad nikah. Lelaki itu berkata, masuklah engkau ke dalam kamar, itu telah istrimu, halal untukmu. Dengan rasa yang memelas. Tapi keadaan berbalik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilihatnya, anggota tubuhnya lengkap, dia bisa berdiri. Pagi hari ia kemudian komplain kepada ayah mertuanya, sungguh engkau telah berdusta kepadaku. Kenapa engkau sebutkan istri saya buta, tuli, kelu dan lumpuh? Lelaki ini kemudian berkata, benar, putri saya buta karena dia tidak pernah melihat maksiat. Dia juga tuli, dia tidak pernah mendengar fitnah. Dia juga bisu karena tidak pernah menggibah. Dan dia juga lumpuh karena tidak pernah berjalan ke tempat maksiat. Kedua lelaki ini saling berangkulan. Jemaah yang dirahmati Allah, ternyata riwayat ini dari pasangan lelaki yang soleh, yang menjaga makanan dan dirinya dari yang haram, mendapatkan istrinya yang soleh. Lahirlah keturunan buah hati mereka, Imam Syafi'i, yang karena perantara Imam Syafi'i lah kita hari ini bermazhab Syafi'i. Kurang dari 10 tahun Imam Syafi'i telah hafiz Quran. Ini menjadi penting menyiapkan generasi Qurani, bermula dari pribadi yang soleh. Ibda' binafsihi, bermula dari keluarga yang baik, rumah tangga yang baik, menjadi tauladan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menyiapkan generasi muda Tanoh Gayung dengan pendekatan syariat dan adat. Beru berinu, bujang berama. Artinya anak gadis memiliki walinya, anak bujang memiliki paman, pun, kil, dan namanya. Ini menjadi keresahan hari ini. Bagaimana tingkat pergaulan bebas yang ada di tengah kita mencengangkan. Beberapa kali catatan kasus kenakalan remaja terjadi di kafe yang berujung pada laporan polisi unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Maka tangkalnya adalah bagaimana kita bisa wala talbisunal haq bil batil. Jangan mencampurkan yang hak, jelas batasnya. Yang batil. Apa yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita? Berikan pemahaman zatiyah, tarbiyah pembentengan kepada anak-anak yang telah akhil balik. Tidak cukup menitipkan ke tengku guru di sekolah, di lembaga pengajian, pondok pesantren, tanpa pengawasan daripada orang tuanya. Yang inilah kemudian menjadi perhatian dari kita semua, bahwa sesungguhnya anak-anak haruslah mendapatkan 3 haknya. Hak yang pertama, ia memiliki orang tua biologis. Karena perantara ayah bundanya ia lahir ke permukaan bumi. Hak yang kedua, ia memiliki orang tua mandataris. Dari tengku, guru, ustadz, ustazah yang dititipkan kepadanya untuk mendapatkan bekal pengetahuan. Dan peran kita semua menjadi orang tua sosiologis, mendampingi mereka. Hal ini menjadi penting karena anak-anak kita sudah hari ini berperilaku tidak menjaga sopan, norma, adat, sumang kepada siapa ia harus
berguru, teladan siapa yang harus ia ikuti. Inilah yang disebut dengan faktor lingkungan, milieu di antara anak-anak kita yang tumbuh besar berkembang bersama lingkungan yang Islam. Untuk mewujudkan wahdatul ummah, untuk mewujudkan cita-cita besar, baldatun thayyibatul wa rabbun ghafur, maka peran kita semuanya bertanggung jawab mendidik, mengarahkan generasi muda kita kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai tazkirah kepada kita semua yang memiliki tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.